Hai. Nonton konser di Balai Sarbini, konsernya nggak sendiri tapi berdua. Buat kalian yang nonton ibadah online ini, welcome home buat kalian semua. Kami ingin mengundang kalian juga yang baru pertama kali join ibadah kita. Yuk sama-sama join di komunitas kita yang kita namakan Connect Group. Caranya gampang banget, langsung aja menghubungi call center yang ada di bawah ini. Buat kalian juga yang ingin memberikan persembahan, caranya gampang banget, langsung aja scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget kalian. Yuk sama-sama kita satu dalam doa, kita siap-siap untuk mulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pikiran kami mau terima janji-Mu, kami mau terima hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih doa kami dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua army of God yang siap untuk ibadah sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dan memandang
hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, yes Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu yang kudus, oh Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada pemulihan, ada kekuatan. Oh, di hadirat-Mu, hanya di hadirat-Mu, oh Tuhan. Kami suka dalam hadirat-Mu, oh. Shikaranana mayarala bararara, oh. Kami tahu Kau ada, tak pernah tinggalkan. Kau selalu pegang hidup kami, oh Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari nyanyikan dengan lembut. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah.
wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nyatakan padanya, ku ingin tetap di sini, di hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak
Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau kami masih boleh beribadah sampai hari ini, biarkan hari ini kami lebih mengenal-Mu, biarkan hari ini kami lebih mendalami firman-Mu. Hari ini bicara buat setiap kami Tuhan, biarkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Kami mau mengenal-Mu, kami mau jadi serupa dan segambar dengan firman-Mu, supaya kami menjadi seperti-Mu Tuhan, yang tulus, yang penuh dengan kasih, dan penuh dengan antusiasme Tuhan. Thank you, pimpin setiap kami Tuhan, kami mau duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Thank you, dalam nama Tuhan Yesus, bicara buat setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Army of God, senang sekali kembali melayani di tempat ini. Sukacita yang besar buat saya bisa menyambut setiap kalian para Army of God dimanapun kalian berada. Di rumah kalian, di kosan kalian, dimanapun kalian berada. Saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak ada jarak. Jadi anggap aja kita itu dalam satu ruangan yang sama. Saya akan berinteraksi dengan kalian semua. Jadi jangan kaku, jangan karena kalian cuma di kamar, di kosan, jadi kalian diam-diam aja. Oke, kalian bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya excited sekali untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan ini memberkati saya banget dan berbicara buat saya. Dan saya yakin ketika ini berbicara buat saya dan memberkati saya yakin ini juga akan memberkati teman-teman Army of God dimanapun kalian berada. Amin. Siapkan catatan dan ambil posisi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini seperti yang kalian lihat di judul YouTube-nya ya, yang ada di display picture-nya juga, judul khotbah saya hari ini adalah Passion, Vision, and Action. Jadi 3 itu ya, Passion, Vision, and Action. Karena 3 hal ini yang harus teman-teman dan saya miliki, yang harus kita semua punya. Army of God harus punya passion, Army of God harus punya vision, dan Army of God harus punya action dalam kehidupannya. Ketiga ini saling melengkapi supaya kita dapat menggenapi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiga-tiganya ini saling melengkapi. Jika nggak ada salah satu di antaranya yang ada, kita tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang ada, kita nggak mencapai apa-apa di dalam kehidupan ini. Saya akan kasih contoh kalau misalnya salah satu dari ketiganya nggak ada. Misalnya, passion itu kan bicara soal gairah. Bicara soal semangat, hati yang penuh tekad, hati yang penuh kebulatan hati. Tekad untuk melakukan sesuatu. Vision bicara soal tujuan, goalnya apa, jalannya kemana, kayak gitu, arahnya kemana dan lewat apa. Action bicara soal kita setia untuk mengerjakannya, setia untuk melakukannya dan menyelesaikannya sampai selesai. Saya akan kasih contoh tanpa passion. Misalnya kita cuma punya vision dan action. Oke, kita punya tujuannya, kita tahu kemana kita akan melangkah. Dan kita ini bersedia buat melakukannya. Kita bersedia buat jalan, kita bersedia untuk melakukan suatu hal. Tapi tanpa passion, kita itu nggak antusias. Kita itu cuma setengah hati. Kita kalau diminta mengerjakan sesuatu, oke, kita tahu tujuannya apa, kita harus melakukan apa, kita tahu kita rela melakukannya. Tapi ketika dijalani kita setengah hati. Ketika dijalani kita angot-angotan. Apakah akan sampai tujuan? Mungkin iya, tapi sangat lama. Atau mungkin berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena mengerjakannya dengan setengah hati. Karena mengerjakannya dengan aduh berat hati, aduh capek banget ya melangkah, aduh males banget ya. Kita nggak passion, kita nggak bergairah, kita nggak semangat untuk melakukannya. Kita nggak terdorong untuk melakukannya. Jadinya ya udah setengah hati. Ya udah angot-angotan. Ya udahlah, yang bisa gua kasih ya udah segini aja. Nggak maksimal, hasilnya tidak maksimal. Itu tanpa passion. Kita coba tanpa vision, jadi cuma passion, ada hati yang penuh tekad. Ada dorongan untuk melakukan sesuatu dan actionnya ada. Bersedia untuk melakukannya. Mau berkomitmen untuk menyelesaikan sampai selesai. Tapi tanpa vision, tanpa visi, tanpa tujuan. Ini seperti seorang atlet yang udah punya determinasi tinggi, hatinya bulat dan siap berlari, mau berlari, tapi nggak ada garis finish. Nggak ada tujuannya, nggak ada goalnya, nggak jelas mau kemana. Yang ada dia kebingungan.
seperti seorang atlet renang tapi nggak ada garis finish. Dia akan diombang-ambingkan doang sama air, sama gelombang. Nggak jelas. Terus yang ketiga, kalau misalnya passionnya ada, visionnya ada, tapi nggak ada action. Jadi hati yang bulatnya ada, hatinya bertekad banget. Visinya udah jelas. Aku akan sampai ke sana, tujuannya jelas. Aku akan buat A, aku akan buat B, aku akan berjalan ke sana. Aku tahu dalam berapa bulan atau berapa tahun aku akan ke sana. Aku udah bertekad, tapi tidak pernah dilakukan. Tapi nggak pernah action, nggak pernah melakukannya, nggak pernah berjalan, nggak pernah nyampe finish. Kenapa? Karena nggak pernah ada satu langkah pertama yang kita jalani. Jadi tanpa ketiganya, hidup itu tidak maksimal. Kita nggak akan mencapai suatu hal yang maksimal. Jadi kalau saya buat sebagai satu rumus gitu ya, passion plus vision plus action sama dengan hidup maksimal. Hidup yang maksimal menggenapi kehendak Allah. Ketiga-tiganya ini saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satu atau bahkan salah dua atau bahkan ketiga-tiganya, ya kita nggak pernah hidup maksimal. Kita nggak pernah menggenapi visinya Tuhan. Nggak pernah kita maksimalin talenta apa yang dipercayakan ke kita. Kita nggak maksimalin, kita nggak lakukan. Kita nggak pernah maksimal. Kenapa? Karena kita nggak punya visi. Karena kita nggak punya hati yang bertekad. Kita nggak punya hati yang bergairah. Kita nggak bahkan tidak melangkah untuk melakukannya. Hidupmu gak pernah maksimal kalau tidak ada ketiga hal ini. Passion, vision, and action. Army of God, kita harus punya ketiganya di dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk menggenapi visi daripada Allah dengan hati yang bertekad dan bersedia melakukannya. Hidup ini cuma sekali, mari kita bangun kehidupan kita. Hidup ini tuh cuma sekali, mari kerjakan visi, mari menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan yang cuma sekali ini bukan untuk coba sana, bukan untuk coba sini, bukan untuk yaudahlah hidup ini cuma sekali, yaudahlah mumpung gua masih muda, yaudahlah gua sia-siain aja masa muda gua yaudah buat dosa seenaknya, nanti gua bertobat aja nanti belakangan. Yaudah hidup ini cuma sekali, hidup ini pendek, yaudah coba-coba aja. Justru hidup yang hanya sekali ini, itu sangat worth it apabila diberikan untuk Tuhan. Kalau kalian memikirkan, oke, hidup ini cuma sementara, hidup ini cuma sekali, yaudah bersenang-senanglah. Jangan lupa hidup yang pendek itu di bumi. Kita menghidupi kehidupan kita lebih panjang lagi ketika nanti di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dunia pendek, tapi hidup yang panjang itu ada di kehidupan setelah di dunia ini. Mending saya investasi untuk kehidupan saya. Setelah saya mati secara fisik, tapi roh saya tidak pernah mati. Roh saya akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam surga. Hidup yang cuma sekali ini sangat worth it untuk dipersembahkan buat Tuhan. Untuk jadi persembahan yang harum buat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, ketika kita di kampus kita, di dalam pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bukan yang setengah hati, tapi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang teguh, dengan hati yang bulat, mempersembahkan persembahan yang harum buat Tuhan. Amin. Saya akan kasih 2 contoh tokoh Alkitab yang hidupnya maksimal di dalam Tuhan. Mereka ini punya dorongan yang kuat, mereka ini punya visi yang daripada Tuhan, dan mereka bersedia untuk melakukannya dengan segenap hati. By the way, kenapa saya suka kasih contoh, dan teman-teman tahu lah ya, beberapa kali dalam khotbah saya suka kasih contoh tokoh Alkitab A, tokoh Alkitab B. Karena buat saya ketika saya kasih contoh, teman-teman langsung dapat gambaran, oh ini toh maksudnya, oh ini toh bentuk konkretnya, bentuk nyatanya tuh kayak gini. Jadi punya gambaran yang jelas. Dan ini contoh yang saya akan kasih, orang yang hidup maksimal, tokoh Alkitab yang hidup maksimal, orang yang penuh passion, punya visi dan bersedia dan melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dipercayakan kepadanya. Contoh yang pertama, tokoh Alkitab pertama
yang menggenapi visi yang daripada Tuhan, yaitu Paulus. Mungkin beberapa dari antara Army of God sadar ya, kayaknya saya sering banget ya pakai contoh soal Paulus. Saya sering banget, oh ya contohnya ini Paulus kayak gitu. Karena saya ini kagum banget sama Paulus. Saya kagum banget sama kepemimpinannya Paulus, sama cara hidupnya Paulus, dan memang teladan hidupnya, tulisan-tulisannya di dalam Alkitab tuh memberkati saya banget. Dan ya saya suka pakai Paulus sebagai contoh, dan karena memang relevan. Nah, visi Paulus, ya saya lanjut lagi ya. Visi Paulus itu jelas banget. Dia dipanggil sama Tuhan untuk memenangkan bangsa non-Yahudi. Dia dipanggil untuk memberitakan Injil buat bangsa non-Yahudi. Dan visi yang daripada Tuhan tuh jelas melekat dalam hatinya. Ketika dia dapat visi itu, dia bergairah, dia penuh passion untuk melakukannya. Dia melayani Tuhan selama kurang lebih 30-40 tahun, saya agak lupa. Tapi dalam pelayanannya itu, dalam berpuluh-puluh tahun pelayanannya itu, dia benar-benar gak pernah memberikan setengah hati. Memberikan yang terbaik selalu yang ia lakukan. Paulus ini saya kagum banget, dia gak pernah setengah hati, tapi benar-benar segenap hati melakukannya. Dia berjalan ke berbagai tempat dalam pelayanannya, mengalami banyak hal, tapi tetap setia menggenapi visi Tuhan. Tetap setia melakukan banyak yang Tuhan percayakan, tetap setia dimanapun dia ditempatkan, di kota A, di kota B, dia tetap berpegang sama Tuhan, tetap tanya Tuhan, tetap dengar-dengaran sama Tuhan, tetap passionate di dalam Tuhan. Sampai akhir hidupnya ketika dia dieksekusi oleh tentara Roma, dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Visi yang daripada Tuhan dia genapi, dan dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, saya gak pernah ngeliat bahwa orang yang sebegitu antusiasnya, sebegitu bulat hatinya untuk mengikut Tuhan, dan sebegitu relanya menyelesaikan pertandingannya dari awal sampai akhir. Paulus orang yang punya passion, orang yang punya visi yang daripada Tuhan, dan dia melakukannya, dan dia penuh dengan action, penuh dengan aksinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Paulus hidup dengan maksimal. Lanjut yang kedua ya, tokoh Alkitab yang kedua. Tadi pertama Paulus, yang kedua Musa. Musa juga sama, dia seorang yang dipakai Tuhan. Walaupun di awal-awal pelayanannya dia bilang, aku seorang yang berat lidah, aku gak fasih untuk bicara. Jangan pakai aku, pakai aja yang lain yang lebih lancar ngomongnya. Pakai kakakku Harun, kayak gitu, dibanding aku. Aku ini seorang yang berat lidah. Tapi ternyata kekurangannya Musa gak menghentikan Tuhan untuk pakai Musa. Segala kekurangan yang kita miliki itu gak menghentikan Tuhan untuk memakai kita. Amin. Visinya Musa diberikan Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Musa diutus sama Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel yang waktu itu diperbudak sama Mesir. Dibawa, ya banyak kejadian, ada 10 tulah, Firaun gak terima. Firaun maunya tetap memperbudaknya, tapi ini adalah umat pilihan Tuhan. Akhirnya Musa yang mengikuti firman Tuhan, yang mengikuti tunduk sama perintahnya Tuhan, dengan berani bilang ke Firaun bahwa ini tuh umatnya Allah. Akhirnya berhasil, setelah di 10 tulah bangsa Israel pergi, bisa keluar dari Mesir kayak gitu, ngalamin banyak hal, 40 tahun di padang gurun dan lain-lainnya. Tapi yang kita perlu tahu adalah Musa ini setia melakukan bagiannya. Musa ini dari awal ketika dia bilang, iya sih aku memang berat lidah, tapi dia tetap taat. Dia tetap gak deny. Oke, dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan membawa dia sampai selesai. Dia melakukannya dengan setia. Mimpin jutaan orang bangsa Israel tuh gak mudah, teman-teman. Mimpin orang yang bahkan 10 aja sulit, apalagi yang jutaan. Tapi Tuhan percayakan, kalau Tuhan memakai Musa seorang yang berat lidah dan memampukannya, saya yakin Tuhan juga bisa pakai kita.
Tuhan juga bisa pakai setiap Army of God dimanapun kalian berada. Musa dipakai sama Tuhan. Visi yang daripada Tuhan jelas, mengeluarkan bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan dia setia melakukannya sampai akhir hidupnya. Walaupun kita tahu ya, Musa memang tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena Musa melakukan suatu kesalahan. Tapi dia ini buat saya, ketika saya baca kisahnya, Musa sudah finishing well. Hidupnya maksimal menggenapi firman Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, dia tetap sabar. Dia tetap mau memimpin umat yang dipercayakan sama Tuhan kepadanya. Musa ini setia dari awal sampai akhir, menggenapi visi Tuhan dan penuh dengan passion untuk menggenapi rencana Allah atas bangsa Israel. Amin. Dua tokoh tadi, Paulus dan Musa, buat saya kagum teman-teman. Mereka ini orang-orang hebat dan hidupnya maksimal. Kalau bisa saya mau seperti mereka. Saya mau punya hidup yang maksimal. Saya mau hidup yang cuma satu kali ini. Saya mau hidup maksimal. Dengan apa? Dengan memberikannya buat Tuhan. Ketika saya bilang memberikannya buat Tuhan, bukan berarti harus jadi full timer loh, enggak. Tapi bisa aja dimanapun kita ditempatkan. Di kuliah kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita. Kita bisa menjadi wakil Allah buat tempat di mana Tuhan percayakan ke kita. Ada orang-orang yang memang tidak dipanggil untuk menjadi full timer, go ahead. Jadilah berkat di sana. Persembahkanlah yang terbaik di sana. Di kampusmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu. Lakukan dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Oke. Kalau kita tadi udah bahas tentang passion, vision, and action adalah hidup yang maksimal. Dan saya tadi kasih contoh-contohnya. Sekarang kita akan bahas satu per satu. Passion itu apa sih? Vision itu apa sih? Dan action itu maksudnya apa sih? Kita akan detailin satu-satu, kita akan bedah satu per satu karena kita perlu mengerti dari masing-masing kata demi kata tersebut. Oke? Saya akan mulai dari yang awal, yang passion. Menurut KBBI, passion adalah kegemaran, adalah gairah, keinginan yang besar, dan semangat. Tahu gak sih? Ketika saya siapin khotbah ini judulnya Passion, Vision, and Action. Ketika saya dengar passion, saya keinget satu film. Yaitu Passion of the Christ. Pernah gak teman-teman nonton Passion of the Christ? Yaitu kisah tentang Yesus yang disalib. Yesus yang berjalan dari Yesus yang pikul salib sampai akhirnya disalib dan lain-lainnya. Kita tahu penderitaannya Tuhan. Dan saya ingat, saya sedih banget saya nontonnya. Ketika saya nonton itu saya ngerasa bahwa Tuhan itu disiksa secara tidak manusiawi. Padahal dia 100% manusia. Tapi tidak disiksa secara manusiawi. Salib itu, wah ngeri banget teman-teman. Dipaku, dicambuk, dimahkotai duri, digantung. Seperti itu, wah benar-benar siksaan. Benar-benar pengorbanan yang, wah ya ampunan dah. Saya berpikir, apa ya yang membuat Tuhan melakukan itu? Padahal kan kalau dibilang Tuhan salah, ya enggak. Tuhan ini kan memang Tuhan. Dia bilang kalau dia ini anak Allah. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat gak terima. Padahal dia mengatakan yang kebenaran. Mengatakan apa yang benar. Mengatakan kebenarannya. Saya berpikir apa ya yang membuat Tuhan bersedia melakukannya. Dan saya ngerti apa yang membuat Tuhan melakukannya. Karena passionnya untuk menyelamatkan manusia. Karena passionnya, keinginan yang besarnya untuk menebus dosa manusia. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu gak nyaman buat Tuhan kita, sekalipun itu berat, Yesus tetap memilih untuk berkorban buat setiap kita. Karena passionnya untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Yesus yang passionate banget untuk berjalan, menyembuhkan orang sakit, mengajarkan kebenaran dan menyelamatkan kita. Harusnya kita juga se-passion itu dengan Tuhan. Harusnya kita juga serindu itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Harusnya kita juga berapi-api seperti itu untuk Tuhan. Kita punya keinginan yang besar untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal pribadinya, untuk mengenal kasih-Nya. Mengejar hadirat Tuhan. Tapi seringkali kita ini kehilangan passion untuk mengejar Tuhan. Seringkali kita ini kehilangan passion untuk melayani Tuhan.
seringkali kita ini kehilangan passion untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Di sekolah kita, awal-awal masuk sekolah semangat banget. Tapi begitu nyampe tengah semester, hilang passionnya. Udah pudar. Di kampus, oke, di semester 1 IP ku akan 4 sampai selesai. Enggak, di semester 5 udahlah IP 3 aja, syukurlah. IP 3 aja udah puji-puji Tuhan lah. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya di kampus, di organisasi, kita dipercayakan A, percayakan B. Kayak gitu, awal-awal semangat, tapi makin lama makin pudar. Di keluarga kita mau keluarga kita terima keselamatan, tapi begitu dijalanin, begitu berdoa gitu, gak ada hasilnya. Belum ada hasilnya, kita mundur, kita pudar. Ada yang pernah mengalami itu? Mungkin saya akan kasih contoh buat teman-teman dengan ayat firman Tuhan ini. Dengan cerita tentang kasih mula-mula. Tentang apa kata Tuhan mengenai kasih mula-mula. Pernah ngalamin kasih mula-mula dengan Tuhan? Pernah sepassion itu sama Tuhan? Pernah rasanya ketika kita berdoa Tuhan langsung jawab? Ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus, ingat-ingat kembali. Saya ajak teman-teman untuk mengingat-ingat kembali dulu pas pertama kali gue kenal Tuhan tuh kayak gimana ya? Pas pertama kali gue bertobat tuh kayak gimana ya? Saya ajak ya, pikirkan kembali. Mungkin ketika kalian baca Alkitab, wah rasanya Alkitab ini bicara secara pribadi buat kita. Rasanya kata Tuhan kasih, itu tuh wah bener-bener kita resapi, bener-bener masuk. Ini kata-kata Tuhan buat gua. Ini bener-bener buat gua. Tuhan tuh mengasihi gua banget. Tuhan Yesus baik banget dalam kehidupan kita. Wah dia menjamah kita ketika kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Rasanya mudah banget terjamah. Kita tahu Tuhan ada di dekat kita. Tuhan Yesus ada di samping kita. Penyembahan kita harum di hadapan Tuhan. Dan rasanya begitu intim, begitu dekat sama Tuhan. Rasanya ketika kasih mula-mula semuanya indah. Semuanya berkesan banget. Atau apalagi ketika kita kasih mula-mula rasanya pengen setiap hari itu hari Minggu dah. Kayaknya pas ke gereja wah sukacita banget. Pas CG wah seneng banget. Hari CG adalah hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin setiap Jumat malam atau Sabtu. Saya gak tahu tergantung CG-nya kalian. Mungkin wah bentar lagi hari Jumat nih, udah hari Rabu, bentar lagi lusa tuh hari Jumat, Kamis, wah besok CG. Atau Jumat harinya CG, seneng banget, menanti-nantikan banget hari CG. Dan juga wah bentar lagi Minggu ibadah ketemu sama teman-teman CG fellowship. Rasanya seneng banget, wah bakal sukacita banget dah. Kayak gitu ya, tapi ketika dijalanin bertahun-tahun, ketika lewat berapa lama, rasanya kok gak seasik dulu ya. Rasanya perasaannya kok gak sama ya. Sama kayak dulu. Rasanya dulu pas wah hari Minggu dinanti-nantikan tapi kayak oh ya udahlah hari Minggu ya emang ibadah. Gue datang kok ke ibadah, pulang ya fellowship. Habis fellowship ya pulang, udah selesai. Atau CG ya udah CG gitu-gitu aja. Mungkin kalau online ya udah CG ya udah Zoom lagi aja kayak biasa. Kayak gitu. Terus juga baca Alkitab kok rasanya gak dapat apa-apa ya. Padahal dulu ketika baca Alkitab, wah ayat demi ayat tuh kayak berbicara banget. Tapi ketika sekarang baca Alkitab, kok rasanya biasa aja ya. Rasanya kita udah kehilangan cinta kita. Kehilangan kasih mula-mula kita. Pernah ngalamin itu? Kita baca ya ayatnya di Wahyu 2 ayat ke-4 sampai ke-5. Saya akan bacakan buat teman-teman Wahyu 2 ayat 4 sampai ke-5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa kata firman Tuhan? Ketika kita meninggalkan kasih kita yang semula, kita disuruh ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Atau bahasa sehari-harinya mungkin saya bahasakan seperti ini ya. Ingat sejauh apa kondisimu hari ini dengan masa lalu. Kok aku sudah ingat perasaannya. Aku ingat betul kayak gimana. Dan aku coba lakukan lagi. Tapi kok perasaannya kok beda ya. Perasaannya tetap beda.
perasaannya rasanya kok gak kayak dulu lagi. Sebentar, mungkin masalahnya tuh bukan pada perasaanmu. Mungkin yang kau pikirkan itu bukan passion. Yang kau cari itu bukan passion, tapi sensation. Yang kau pikirkan cuma sensasinya. Yang kau pikirkan cuma perasaannya ketika melakukannya, bukan intisari dari apa yang kau lakukan. Sebenarnya yang kita cari itu apa? Passionnya atau sensasinya? Kalau yang kita cari sensasinya, jelas itu akan hilang. Tapi kalau yang kita cari kasihnya, kebenarannya, pribadinya, saya yakin kita akan menemukannya. Dorongan itu akan kembali, hasrat dan kerinduan itu akan kembali. Dan ada nih, ditulis di firman Tuhan caranya adalah dengan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Katakan, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Yes, kalau kau sudah enggak baca Alkitab, lakukan lagi. Kalau kamu sudah tidak mendengarkan khotbah, lakukan lagi. Kalau engkau enggak saat teduh, lakukan lagi. Untuk dapat passionmu bukan, Tuhan aku minta passion. Enggak. Tapi firman Tuhan jelas. Bukan untuk berdoa, Tuhan aku minta passionku. Enggak, tapi lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kau enggak saat teduh lagi, lakukan lagi. Yang kau lakukan bukan hanya untuk berdoa, tapi yang kau lakukan adalah kerjakan apa yang semula kau lakukan. Dan itu akan mengingatkanmu kembali. Perjalananmu dari awal sampai selesai, sampai hari ini. Allah itu pribadi yang passionate. Tidak mungkin kita nggak merasa panas saat di dekat api, betul? Kalau kita, sama halnya dengan kita nggak mungkin nggak terbakar saat di dekat Tuhan. Nggak mungkin kita jadi orang yang malas-malasan kalau kita ada di dekat Tuhan. Nggak mungkin kita nggak tekun kalau kita ini dekat sama Tuhan. Dan nggak mungkin kita nggak rindu untuk berhubungan dengan Tuhan kalau kita ini dekat sama Tuhan. Setialah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lakukan terus. Jangan kejar perasaannya. Kejar pertumbuhannya. Kejar apa yang harus kau lakukan. Kejar kebenarannya. Semangat itu akan muncul kembali. Dorongan itu akan muncul kembali. Gairah itu akan muncul kembali. Kita pasti akan memberikan yang terbaik jika kita tahu kepada siapa kita memberikan persembahan itu. Ingatlah bahwa apa yang membuat Yesus setia sampai akhir. Karena dia ini sangat passion dalam mengasihimu. Passion mendorongmu untuk setia melakukannya. Dan saya yakin dengan hati yang penuh dan dengan passion mengerjakan tanggung jawab di sekolah, di kampus dan di tempat kerjamu, akan ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, tadi yang pertama passion, yang kedua vision. Visi adalah gambaran besar. Visi adalah gambaran secara keseluruhan apa yang kita inginkan. Dan dalam kehidupan kita, kita harus punya visi dalam kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya di keluarga kita, kita mau buat apa. Di dalam kampus sekolah kita, kita mau buat apa dalam pelayanan kita. Dalam hubungan-hubungan kita. Kita harus punya gambaran besar apa yang ingin kita capai. Visi itu seperti gambaran besar atau seperti goalnya. Tapi kita udah bisa lihat goalnya. Tapi memang belum tercapai saat ini. Tapi ketika kita tahu kemana kita melangkah, kita tahu jalannya tuh ke sana. Misalnya kita nih mau pergi ke GMS Jakarta. Kita buka Google Maps. Di sana ketika kita cari GMS Jakarta, kita akan nemu kemana buat sampai ke GMS Jakarta. Visinya GMS Jakarta. Jalan-jalan yang kita jadi tahu, oh GMS Jakarta tuh di sini, kita tahu. Jadi mau kemana dulu, lewat mana, dari sini belok kiri, dari sini lurus terus aja belok kanan, baru sampai ke GMS Jakarta. Penting untuk kita tuh tahu tujuan kita. Penting untuk kita tahu goal kita. Paulus mengatakan di kitab Korintus bahwa Paulus ini dia ini tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarang mukul. Kita baca ayatnya aja ya. Di 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus tahu sedari awal sewaktu ia melakukan pelayanan, dia tahu, dia udah punya visinya, dia udah punya tujuannya. Dia tahu karena visi itu ditetapkan dari awal
bukan dari tengah-tengah, bukan ketika kita melakukan baru dapat visi. Enggak, visi itu ditetapkan dari awal. Saat ini, pikirkan kembali, apa visimu? Kemana kita mau melangkah? Jika belum ada, tanya Tuhan sekarang. Sekarang belum terlambat. Tanya Tuhan, maka saya yakin Dia akan memberikan sebuah impresi. Dia akan meneguhkan dan membisikkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Saya percaya ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita tuntunan. Amin. Dia akan memberikan kita tuntunan. Yesaya 48 ayat 17, saya akan bacakan buat teman-teman. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Percayalah bahwa Allah itu rindu untuk menuntun umatnya. Ingat kisah tentang tiang awan dan tiang api, sewaktu bangsa Israel bawa keluar di padang gurun mau ke laut Teberau, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel, untuk menuntun kemana dia berjalan. Tiang awan saat siang hari dan tiang api saat malam hari. Saya yakin ada tuntunan Tuhan buat, kalau misalnya Tuhan menuntun umatnya waktu itu, saya yakin di saat ini Tuhan juga akan menuntun kita. Kalau Tuhan melakukannya di waktu dulu, Tuhan juga akan melakukannya di waktu sekarang. Kita baca ya ayatnya di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di tengah bangsa itu. Selalu ingat, ketika visi itu diberikan, selalu ada provisi. Ketika Tuhan memberikan tujuan, pasti ada tuntunan. Gak mungkin ada tujuan tapi tanpa tuntunan daripada Tuhan. Kalau tujuan itu memang dari Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun. Tiang api dan tiang awan ini adalah manifestasi penyertaan Tuhan atas umatnya. Dan Tuhan selalu menyertai umatnya sampai hari ini. Dan kalian dan saya adalah umatnya Tuhan. Dan Dia pasti menuntun setiap kita. Amin. Apa visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Atau yang kau buat dan ada restu Tuhan di dalamnya, bawalah dalam doa. Jika memang Tuhan berkehendak, pasti pintu itu akan dibuka. Tapi jika tidak, pintu itu akan tertutup. Jangan paksa Tuhan, tapi berserah sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untukmu dan untukku. Amin. Yang terakhir, passion, vision, action. Ingat gak di awal apa yang saya bicarakan? Passion dan vision tanpa action hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah impian belaka, hanya sebuah mimpi tanpa pernah dilaksanakan. Mungkin banyak orang yang sangat bagus untuk buat planning, sangat bagus untuk wow impian ini, wah ini bakal kau direalisasikan, wah banget punya cita-cita A, B, wah sangat menggebu-gebu ketika bicara mengenai ini. Tapi sangat sedikit orang yang rela menjalankannya. Banyak orang yang punya impian A, impian B, tapi sedikit orang yang rela menjalankan. Sedikit orang yang rela menyelesaikannya sampai selesai. Action itu artinya memulai dan menyelesaikannya sampai selesai. Penyesalan terbesar dalam kehidupan ini adalah tidak berani untuk melakukan sesuatu. Jika kamu punya dorongan yang besar dan punya visi untuk melakukannya, beranilah untuk melangkah. Beranilah untuk mencoba. Beranilah untuk ambil keputusan. Jangan fokus sama rasa khawatirmu. Abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang orang lain nanti bilang apa ya kalau gue begini. Orang lain akan bilang apa ya kalau
Kalau kalian butuh support dan butuh peneguhan, kalian bisa cari pemimpin kalian. Kalian bisa cari orang-orang terdekat kalian untuk dukungan, support, doa, atau apapun itu. Tapi jangan sampai kita menyesal karena kita tidak pernah mencoba untuk melakukan sesuatu. Atau menyesal, mencoba tapi tidak menyelesaikannya. Kita, Army of God, tentara Allah, dipanggil bukan untuk setengah jalan. Army of God dipanggil untuk menyelesaikan peperangan demi peperangan. Orang yang maksimal dalam hidupnya adalah orang yang menyelesaikan pertandingannya sampai selesai. Orang yang gak setengah hati, tapi orang yang setia mengerjakannya dan konsisten dalam mengerjakannya. Katakan bersama saya, konsisten. Mungkin konsisten adalah zona yang membosankan. Seringkali membuat kita malas, tapi kalian harus tahu bahwa visi yang besar tanpa tindakan dan konsisten terhadap proses hanya menjadi sebuah angan-angan. Hanya menjadi sebuah impian yang tidak pernah tercapai. Ketika kalian mengerjakan dengan konsisten, saya yakin hasilnya pasti akan memuaskan. Jangan datang dari awal hanya fokus kepada hasil. Tapi ingat, jangan datang dari awal hanya fokus kepada hasil. Hargai setiap proses-proses yang ada. Hargai setiap kerja kerasmu. Hal-hal kecil, hal-hal yang kau lakukan mungkin secara konsisten, mungkin kecil, tapi appreciate it. Hargai itu. Karena ternyata hal-hal kecil itu yang membawamu bisa sampai kepada tujuanmu di akhir. Konsisten aja, setia aja ngelakuinnya. Mungkin gak ada yang lihat, mungkin gak ada yang tahu bahkan. Tapi tetap setialah melakukannya. Kerjakan apa yang jadi bagianmu dengan segenap hati. Sekalipun gak dilihat orang, sekalipun itu perkara kecil, mungkin hal-hal kecil. Tapi setia aja. Saya yakin orang yang setia melakukan perkara kecil akan dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Amin. Seperti Musa yang tetap konsisten ngejain visi daripada Tuhan. Sekalipun umat Israel bersungut-sungut. Seperti Paulus yang tetap konsisten ngejain visi daripada Tuhan. Sekalipun dia seringkali berada di ambang kematian. Bahkan mati karena memberitakan Injil. Dan seperti Yesus yang tetap konsisten mengerjakan visi daripada Tuhan. Sekalipun harus menderita di atas kayu salib. Mengalami siksaan yang gak manusiawi. Tapi Yesus tetap konsisten sampai di atas kayu salib. Sampai ia menyerahkan nyawanya bagimu dan bagiku. Kita harus tetap konsisten saat ini mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Passion, vision, and action ini saling melengkapi. Army of God harus punya ketiganya. Semangat yang besar untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Punya gambaran yang jelas. Kemana kita akan melangkah dan tindakan yang setia untuk mengerjakannya. Dan terakhir sebelum saya tutup, milikilah motivasi yang murni. Percuma kita berapi-api memiliki gambaran besar dan melakukannya sampai selesai kalau ternyata kita ini melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita ini melakukannya dengan motivasi yang salah. Kita ini melakukannya tidak murni. Seperti Abraham, hati Abraham yang mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Waktu itu gak mudah loh buat Abraham. Dia punya satu anak namanya Ishak. Tapi ternyata Tuhan perintahkan Abraham, persembahkan anakmu. Dia kasih tahu tempatnya di mana. Abraham, mungkin saya tahu hatinya Abraham gak mudah itu. Pasti sedih banget ketika dia siapin mesbah persembahan. Wah, rasanya hatinya berkecamuk kali. Kayak waduh mau nangis kali. Aduh, anakku yang paling kukasihi. Satu-satunya, baru aku punya anak dalam usia tuaku. Tapi ini akan dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi dia tetap taat, dia tetap setia. Ketika dia mau mempersembahkannya, Tuhan tahu hatinya. Akhirnya Ishak tidak jadi, tapi dia pakai yang lain sebagai persembahan. Dan lihat ketaatan Abraham harum di hadapannya Tuhan. Kita tahu ya ceritanya ya. Mari hari ini kita berikan hidup kita sebagai persembahan buat Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan sebagai persembahan bagi Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan, ini aku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Maukah engkau berikan hidupmu, berikan apa yang kau kerjakan, apa yang dipercayakan kepadamu hari-hari ini dalam hidupmu, di keluargamu, di sekolahmu, di kampusmu, di pelayananmu, dalam semua hubunganmu. Maukah engkau berikan itu yang terbaik sebagai persembahan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan penuh passion, lakukan dengan penuh antusias, lakukan dengan setia sampai pada akhir. Seperti yang Paulus lakukan, seperti yang Musa lakukan, dan seperti yang Yesus lakukan. Mereka tidak setengah-setengah. Hidup ini cuma sekali. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini cuma sekali, tapi lebih dari cukup untuk mempersembahkan buat Tuhan. Dan karena mempersembahkan buat Tuhan selalu jadi pilihan yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita berikan. Maukah engkau hari ini, kalau engkau memang mau, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan lembut. Tapi yang perlu engkau lakukan adalah pegang hatimu, pegang dadamu seperti ini. Dan katakan, aku mau persembahkan hidupku. Apapun yang Tuhan percayakan kepadaku, aku mau persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Aku akan memberikan yang terbaik dengan penuh passion, dengan penuh tanggung jawab dan setia, dengan motivasi yang murni. Aku mau berikan kepada Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan dengan lembut ya, bagi semua yang mau. Katakan, ku persembahkan hidupku.
Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Yang terbaik yang kuberikan padamu Tuhan. Ini yang kami berikan. Kami mau biarkan ini jadi harum di hadapan Tuhan. Karena kami mau melakukannya dengan segenap hati. Karena kami melakukannya dengan hati yang tulus kepadamu ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kalau ajari setiap kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik buat Engkau, selalu memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Sungguh biarkan ini jadi persembahan, hidup kami jadi persembahan yang harum. Apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau lakukan yang terbaik seperti untuk-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan buat firman-Mu. Thank you Tuhan. Hari ini Army of God angkat kedua tangan-Mu. Yes. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu manis dengan Allah Roh Kudus. Dia akan menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, dan Dia akan dapat Engkau tetap setia. Bahkan sampai kedatangan yang kedua kali Dia akan menemukan Engkau tetap setia, karena Engkau mengandalkan Tuhan, karena Engkau terus berpaut kepadanya, karena Engkau terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.